Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya, Fadlia Putri Karida, mahasiswa semester 4 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang insya Allah akan menyampaikan salah satu hadis tentang orang munafik. Baiklah, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama bersyukur dengan cara membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kita telah diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhitung dan tak terhingga. Baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Baiklah, hadis tentang orang munafik yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Adil amanata ila mani tamanaka wala nahum man khonak, yang artinya tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu, dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3535, hadis Tirmizi nomor 1264, dan Ahmad 414. Makna dari hadis tersebut ialah Ibnu Katsir rahimahullah berkata, menunaikan amanat yang dimaksudkan adalah umum mencakup segala yang diwajibkan pada seorang hamba, baik hak Allah atau hak sesama manusia. Tafsir Al-Quran Al-Azhim 4:124. Syekh Asy'adi rahimahullah berkata, amanat adalah segala sesuatu yang diemban oleh seseorang yang diperintahkan untuk ditunaikan. Perintah Allah untuk menunaikan amanat sudah amat sempurna. Perintah tersebut tidak kurang dan tidak bertele-tele. Termasuk dalam memegang amanat adalah dalam hal kekuasaan dan harta. Juga menjaga rahasia. Begitu pula termasuk amanat adalah menjalankan perintah Allah yang dimana Allah yang langsung mengawasi hal ini. Para fuqaha menyebutkan bahwa orang yang dibebankan amanat hendaklah ia benar-benar menjaganya. Mereka berkata bahwa seseorang tidak disebut menunaikan amanat melainkan dengan menjaganya, dan hukumnya adalah wajib. Dan amanat di sini mesti ditunaikan pada ahlinya. Ini menunjukkan bahwa amanat tersebut jangan ditunaikan pada orang lain. Orang yang menjadi wakil sama halnya dengan orang yang memberikan amanat. Jika amanat ini diserahkan pada orang lain, maka itu berarti seseorang tidak menunaikan amanat dengan benar. Tafsir Al-Karimir Rahman 183. Penjelasan dua ulama di atas menunjukkan bahwa penunaian amanat ini adalah umum. Ada amanat yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu menjalankan setiap yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Jika seseorang berbuat syirik, melakukan tumbal, meminta syafaat kepada selain Allah, maka orang seperti ini tidaklah amanat karena kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Pasti teman-teman bertanya, kenapa hadis yang tadi saya sampaikan termasuk ke dalam hadis tentang orang munafik? Karena orang yang mengkhianati amanat atau tidak memenuhi amanatnya berarti ia merupakan orang munafik. Karena salah satu ciri-ciri orang munafik yaitu berkhianat dengan amanatnya, atau jika diberi amanat ia akan berkhianat. Dan di sini juga saya akan menjelaskan pengertian dari munafik itu sendiri. Munafik adalah orang yang memiliki sifat nifak atau kemunafikan. Kemunafikan sendiri ada dua macam, yaitu nifak i'tiqodi
dan nifak amali. Kemunafikan dalam i'tiqad. Nifak i'tiqad maksudnya adalah bentuk nifak dalam hati, di mana seseorang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekafiran. Sedangkan nifak amali adalah bentuk nifak pada jawarih atau anggota badan. Nifak bentuk pertama, nifak i'tiqadi, mengeluarkan seseorang dari Islam, dan kemunafikan seperti ini akan membuat seseorang berada pada dasar neraka di bawah orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan Madarijus Salikin yang menunjukkan bahayanya orang munafik. Dalam awal-awal surat Al-Baqarah disebutkan 3 golongan manusia. Orang beriman disebutkan dalam 4 ayat, orang kafir disebutkan dalam 2 ayat, sedangkan orang munafik disebutkan dalam 13 ayat. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana sih contoh nifak i'tiqadi? Nah, contohnya ialah mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan sebagian ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, benci pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, benci pada sebagian ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senang melihat agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam direndahkan, dan tidak senang jika agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan. Teman-teman, ternyata bahaya sekali jika kita mempunyai sifat yang munafik. Nauzubillah. Semoga kita selalu dihindarkan dari sifat munafik tersebut ya teman-teman. Untuk itu, saya punya cara agar seseorang terhindar atau menghindari diri dari sifat munafik. Cara tersebut ialah yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan keikhlasan dalam beramal. Yang ketiga, selalu berperilaku jujur dimanapun dan kapanpun dalam beraktivitas. Yang keempat, menepati janji yang telah dibuat atau yang telah diucapkan. Yang terakhir, selalu menjalankan amanah yang telah dibuat dan dipercayakan kepada kita. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik dalam pengucapan ataupun dari apa yang saya sampaikan. Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan terdapat dari diri saya sendiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.